Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring. Pada pagi hari ini, tanpa terasa, kita sudah sampai di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, Bu Yusri harap kamu sudah mempersiapkan dirimu, mempersiapkan alat tulis, sehingga nanti informasi yang penting pada video ini bisa segera kamu catat, dan ketika kamu mengerjakan soal, kamu tidak perlu memutar ulang videonya. Apakah kamu siap anak-anakku? Anak-anakku, sekarang kita di subtema 3 yang berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Di pembelajaran 1 ini, kita akan fokus pada pembelajaran 1 IPA, kedua Bahasa Indonesia, dan ketiga adalah IPS. Sekarang kita baca bacaan yang ada di situ di halaman 110. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Mata pelajaran IPA, materi cara melestarikan hewan. Perhatikan dua gambar berikut. Di sini ditampilkan dua gambar, yaitu gambar hutan dan gambar perkotaan. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan yang muncul terkait tentang hutan. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Maka jawabnya, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatkan ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jawabannya adalah, hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Pertanyaan yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jawaban yang boleh didapat yaitu, jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup, sehingga mereka akan punah. Pada pertanyaan yang keempat, yaitu, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Jawaban yang boleh didapat yaitu, hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Oleh karena itu, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Baca teks berikut dengan teliti. Judulnya, Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, yang melindungi orang utan.
Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak-anakku, dari teks yang kita baca, maka akan timbul dua pertanyaan, yaitu mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Kedua, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Maka jawabannya adalah yang pertama, hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah manfaat hewan adalah hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Manfaat kelestarian hewan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Anak-anakku, sekarang kita mencari ciri khas hewan di wilayah tempat tinggal. Nah, untuk mencarinya, satu, kita harus mencari informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Kita tinggal di Pulau Jawa ya, berarti kita mencari ciri khas hewan yang ada di Pulau Jawa. Lalu, lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khas dan habitat asli. Kedua, manfaat hewan. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaannya. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, Bu Listri ulangi, kita akan mencari hewan dilindungi yang ada di Pulau Jawa, karena kita tinggal di Pulau Jawa. Anak-anakku, Bu Listri sudah mendapatkan hewan langka yang dilindungi di Pulau Jawa. Hewan ini adalah burung. Burung apakah ini? Ya, elang Jawa. Ciri khusus dan habitat asli. Elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan hewan endemik di Pulau Jawa. Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa, dari ujung barat Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Blambangan Purwo. Saat ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Elang Jawa memiliki panjang tubuh antara 60–70 cm. Dari ujung paruh hingga ujung ekor. Kepala berwarna coklat kemerahan atau kadru dengan jambul yang tinggi menonjol. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang brontok. Manfaat hewan. Burung pemangsa ini berburu mangsanya seperti tupai, kalong, musang, sampai dengan tikus. Elang berperan menjaga keseimbangan ekosistem karena dengan adanya elang, hewan perusak seperti tikus akan tetap terkendali. Secara tidak langsung, burung elang ini membantu para petani membasmi hama tikus. Jumlah populasinya saat ini. Saat ini jumlahnya hanya sekitar 137–188 pasang burung, atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600–1000 ekor. Penyebab kelangkaannya. Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya yang disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi jenis. Pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusut tutupan hutan di Jawa.
Selain itu, elang juga terus diburu orang untuk diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Nah, ini burung elang Jawa yang identik dengan burung Garuda. Elang Jawa, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Mempertimbangkan kecilnya populasi, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara Organisasi Konservasi Dunia (IUCN) memasukkan elang Jawa ke dalam status EN, endangered atau terancam kepunahan. Langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya? Sebagai seorang pelajar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi kelestarian elang Jawa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai tempat tinggal burung elang. Kedua, melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang Jawa. Ketiga, menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan. Keempat, menghimbau masyarakat untuk tidak memburu elang Jawa. Kelima, tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi. Dan keenam, mencegah perdagangan elang Jawa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya. Bahasa Indonesia dengan materi menemukan ide pokok dan kesimpulan. Anak-anakku, sekarang kita mengulang lagi membaca teks bacaan yang tadi sudah kita baca, yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional yang banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Sekarang kita mencari kesimpulan dari bacaan tadi. Bacaan tadi ada 3 paragraf ya anak-anak. Nah, sekarang kita simpulkan sebagai berikut. Membuat kesimpulan dari bacaan berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. IPS materinya yaitu kehidupan politik negara ASEAN. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam,
Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekarang kita di Brunei Darussalam. Kepala negaranya Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu, Inggris. Mata uang Brunei dolar atau BND. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja, kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uang riel atau KHR. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya yaitu Nokoreat atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia, kepala negaranya Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah atau IDR. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 250.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Negara Laos. Kepala negara Presiden Bouhang Worachit. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang KIP atau LAK. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya Peng Shat Lao atau Hymn of the Lao People.
Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang Ngaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan pemerintahan di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara Malaysia. Kepala negaranya Sultan Muhammad. Kepala pemerintahnya Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit atau MYR. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasionalnya Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar, kepala negaranya Presiden Tin Yau. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat atau MMK. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasional Kaba Makiai. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Uniwin menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara Filipina. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila. Bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso atau PHP. Luas wilayah 343.448 km. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang.
hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944-1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Sekarang negara Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura atau SGD. Luas wilayah 716 km. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa pemerintahannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Sekarang kita berada di negara Thailand. Kepala negara Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thailand. Mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Pleng Chat Toi. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara terakhir yang kita baca yaitu Vietnam. Kepala negara Presiden Tran Dai Quan. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong atau VND. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasional Tin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, sekarang kita mencari perbedaan dan persamaan negara-negara ASEAN. Di sini Yusri akan menampilkan ciri-ciri khusus dari perbedaan dan persamaan dua negara ASEAN yang akan Yusri tulis dalam diagram Venn. Tapi Yusri tidak menyebutkan negara manakah. Tugas kalian adalah mencari tahu negara mana ini dari informasi sebelumnya.
Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Nah, ini adalah diagram Venn-nya yang sudah berisi isi ciri-ciri khususnya. Tinggal kamu mencari tahu negara manakah itu. Yang satunya berbentuk republik, yang satunya kerajaan. Perbedaan lainnya pada kepala negara, yang satunya presiden, yang satunya raja dan perdana menteri. Perbedaan yang mencolok lagi yaitu pernah dijajah, yang satunya tidak pernah dijajah. Perbedaan yang lain adalah yang satunya merupakan negara kepulauan dan yang satunya negara daratan. Nah, ini yang sangat mencolok lagi yaitu yang satunya Bhinneka Tunggal Ika, yang satunya berdasar bangsa, agama, dan raja. Tapi kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu ASEAN, masuk negara organisasi negara ASEAN. Kedua, berada di wilayah Asia Tenggara, termasuk wilayah desentralisasi Malaysia, dan mengadakan pemilu. Negara manakah yang satunya? Nah, negara manakah yang satunya lagi? Silakan kalian jawab. Dengan berakhirnya ulasan tentang diagram Venn, berarti sudah selesai mata pelajaran hari ini tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sekian anak-anak dan terima kasih sudah memperhatikan dengan seksama pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.